terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sebelum itu Ibu izin dulu ya. Ibu. Baik, sebelum Ibu mengecek kehadiran juga, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam menyerap pembelajaran pada hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, semoga dalam pembelajaran hari ini, maka kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Alivia, hadir Ibu. Rahma Sahida, hadir Ibu. Rizka Sukma, hadir Ibu. Dia Rahmatullah, hadir. Baik, kalian lengkap semua ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah teks sastra yang masih berkenaan dengan materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kira-kira kita membahas mengenai apa? Cerpen ya Bu? Cerpen, ya bagus. Cerita pendek. Nah, ini masih berkaitan juga dengan sebuah cerita pendek. Yaitu kita akan mempelajari sebuah unsur cerita fantasi. Nah, kemudian ini capaian pembelajaran yang harus anak-anak ketahui. Kemudian ada tujuannya juga, yaitu Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri teks fantasi, kemudian mengidentifikasi unsur-unsurnya, menyampaikan hasil analisis, dan menunjukkan kreativitas dalam pemahaman. Selanjutnya yaitu definisi cerita fantasi. Sebelum kita mulai atau Ibu membacakan sebuah definisi cerita fantasi dari anak-anak, adakah yang tahu apa itu cerita fantasi? Baik. Cerita fantasi itu cerita yang berarti apa? Hayalan bagus ya. Imajinasi Bu. Imajinasi. Ada lagi? Hayalan Bu. Ya, hayalan, imajinasi, Tidak nyata. tidak nyata. Nah, ya. Fiktif bagus. Nah, anak-anak ini pandai-pandai ya. Nah, jadi cerita fantasi merupakan sebuah cerita karya sastra yang mengandung elemen hayalan atau imajinasi yang seringkali tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah, anak-anak sebelumnya pernah membaca teks cerita fantasi atau menonton? Pernah Bu? Alivia? Pernah. Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Kalau dari Rahma? Bidadari paling disuka ya Bu? Nah, iya bidadari. Nah, jadi kalau dari anak-anak nih, dari bawang putih dan bawang merah yang dikemukakan oleh Alivia dan bidadari mandi di sungai, kira-kira yang termasuk cerita imajinasi atau fantasi itu yang mana? Bidadari mandi di sungai. Bidadari mandi di sungai. Kalau dari Rian? Bidadari Bu. Iya, ya. Jadi kalau fantasi ini seringkali tidak terjadi di dalam dunia nyata. Nah, karena bidadari di dunia nyata pun bidadari tidak ada, gitu ya. Nah, contoh-contoh dalam teks fantasi ini ada dunia sihir, mitos ini seperti Putri Duyung, Ibu Peri. Nah, kemudian ada ciri-ciri cerita fantasi. Nah, ciri-cirinya ini ada 4. Yang pertama, ada yang bisa bantu Ibu membacakan? Baik, Rahma. Jadi ciri-ciri cerita fantasi itu ada mengandung unsur imajinatif di mana dunia peristiwa yang tidak nyata. Lalu yang berikutnya ada adanya elemen supranatural itu. Jadi ada sihir, makhluk kacau, kekuatan luar biasa seperti itu. Selanjutnya ada latar tempat dengan unik seperti dunia fiksi, yang lain, ada dimensi yang berbeda. Kemudian ada tokoh dan kemampuan khusus Bu, seperti pahlawan dengan kekuatan magis atau luar biasa. Baik, terima kasih Rahma yang telah membantu Ibu untuk membacakan. Jadi cerita-cerita fantasi ini memiliki sebuah ciri-ciri atau karakteristik yang unik. Jadi berbeda dari unsur-unsur dari teks cerita pendek. Nah, pertama mengandung unsur imajinatif. Jadi seringkali tidak nyata. Kemudian adanya elemen supranatural. Terus dunia fiksi itu unik. Misalkan di dunia atas awan, di dunia bawah laut. Nah, ini termasuk dalam cerita
cerita. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Nah, ibu akan bertanya, apa bedanya tokoh dan penokohan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Baik, Alifia. tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu karakter dari orangnya Bu. Bagus. Bagus, Alifia. Nah, jadi tokoh ini orangnya, penokohan itu karakter atau perilaku, sikap. Nah, dari si tokoh. Kemudian ada latar setting. Ini ada tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya itu seperti apa dalam sebuah cerita. Kemudian ada alur atau plot merupakan peristiwa dalam suatu cerita. Jadi nanti alurnya itu bagaimana gitu ya, dalamnya suatu cerita. Kemudian amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil dalam sebuah cerita fantasi. Nah, ini gambaran alur dalam cerita fantasi. Yang pertama ada pengantar atau eksposisi. Kemudian ada konflik awal, yaitu perkenalan suatu masalah. Klimaks. Klimaks merupakan masalah puncak. Ya, puncak masalah. Kemudian ada penurunan masalah dan masalahnya ini sudah mulai udah. Nah, kemudian ada penyelesaian masalah. Nah, sebelum Ibu adakah yang ingin bertanya mengenai materi pada pagi hari ini? Ada yang bertanya? Saya Bu, Baik, Alifia. saya bingung Bu di bagian anti klimaks. Kalau itu tidak ada, bagaimana ya? Nah, bagian anti klimaks. Anti klimaks ini merupakan suatu penurunan dalam suatu masalah. Jadi harus ada ya, Alifia, dalam suatu unsur, dalam sebuah unsur cerita fiksi. Nah, ini tidak boleh dihilangkan salah satu unsurnya. Jadi harus ada ya. Baik. Sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Diharapkan kalian untuk menjawab pertanyaan dengan Ibu. Disesuaikan dengan materi pada pagi hari ini. Yang pertama nih, anak-anak, ada yang tahu apa itu definisi cerita fantasi? Saya Bu, Alivia. kalau tidak salah cerita fantasi itu adalah karya sastra yang mengandung elemen khayalan atau imajinasi Bu. Bagus, sangat tepat ya, Alivia. Selanjutnya, kira-kira apa saja ciri-ciri cerita fantasi dari sebelah sini? Kata Ibu, Baik, Rizka. jadi ciri-ciri cerita fantasi itu yang pertama mengandung unsur imajinatif Ibu. Kemudian adanya elemen supranatural. Kemudian latar belakang dan waktunya itu unik Ibu. Kemudian seingat saya itu tokohnya itu memiliki kemampuan yang khusus Ibu. Khusus, baik. Terima kasih Rizka yang telah membantu Ibu dan menjawab pertanyaan Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira unsur-unsur cerita fantasinya apa saja? Ya, unsur-unsur dalam cerita fantasi. Unsurnya itu mulai dari tema, tokoh, dan penokohan, kemudian ada latar, alur, kemudian juga amanat Ibu. amanat. Dan untuk lihat, Ibu akan bertanya, alur dalam cerita fantasi sepemahaman Rian ini bagaimana? Alurnya Iya, alurnya. ya bisa maju bisa mundur. Ya, ya bagus. Tapi untuk tahapan-tahapannya ada resolusi Resolusi atau pengenalan masalah. Kemudian ada konflik awal Yang ketiga, puncaknya biasanya disebut apa? Klimaks. Bagus, klimaks. Kemudian habis klimaks penurunan. Penurunan. Ya, dan terakhir itu biasanya apa? penyelesaian Bu. Bagus, ya ya. Ya, nanti dibaca kalian ya, atau tanya dengan Rizka. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah penutupan atau refleksi ya, penutup
tempat dan waktu, dan yang terakhir tokoh dengan kemampuan yang khusus. Itu adalah ciri ibu. Tapi kalau untuk unsur itu tadi yang dijelaskan oleh Rahma itu ada tema, tokoh penokohan, alur, kemudian masih banyak lagi Bu. Kemudian tadi ada alur ya Bu. Alur itu ada pengantar, kemudian ada klimaks, kemudian ada penurunan dan ada penyelesaian. Bagus, terima kasih Alivia dan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah memperhatikan ibu dan bisa menjawab pertanyaan ibu secara langsung. Nah, untuk tugas yaitu anak-anak bacalah satu cerita fantasi dan identifikasi unsur-unsurnya berdasarkan pada materi hari ini. Jadi bebas ya anak-anak, untuk unsur-unsurnya ada di buku paket agar kalian lebih paham, yaitu pada halaman 157 ya anak. Bagus. Itulah tadi materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan sebaik mungkin. Dan untuk yang tidak paham atau yang tadi agak lupa, bisa ditanyakan kepada teman sebangkunya atau teman kelas. Jika masih bingung, bisa tanyakan kepada ibu. Ibu ada di kantor ya anak-anak. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Jadi anak-anak harus bisa mencari referensi mengenai teks eksposisi itu apa. Baik, terima kasih anak-anak. Selain itu, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Terima kasih ketua kelas. Apabila ibu terdapat tutur kata ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon dimaafkan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sahida dengan MTM akhir 51 selaku observer lisan dari calon guru yaitu Dila Biladi Solihah. Di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan saya terkait keterampilan beliau dalam mengajar, yaitu keterampilan bertanya. Pada saat pengajaran, beliau sudah melakukan keterampilan bertanya dengan baik, seperti pada komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar, yaitu penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Beliau sudah menggunakannya, pemberian acuan sudah digunakan, pembinaan giliran, waktu berpikir, tuntunan, perhatian, dan pertanyaan sudah dilakukan dengan baik. Kemudian pada komponen keterampilan dasar, yaitu keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, seperti pengubahan tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, beliau sudah melakukannya dengan baik. Kemudian pengaturan urutan pertanyaan sudah dilakukan oleh beliau juga. Penggunaan pertanyaan pelacak beliau tidak menggunakan, dan juga peningkatan terjadinya interaksi sudah dilakukan dengan baik oleh beliau. Komponen selanjutnya yaitu komponen negatif yang perlu dihindari, seperti mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar, beliau tidak menggunakan. Kemudian menjawab pertanyaan sendiri, beliau tidak menggunakan. Menunjuk dulu sebelum bertanya, beliau menggunakan. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak, beliau menggunakan. Kemudian mengajukan pertanyaan ganda, beliau tidak menggunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.